Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 26 Agustus 2020 di mana kita merayakan Santa Monica. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi untuk menghormati wanita suci yang pantas dipuji. Hati berbakti sungguh tahan uji, selalu mengabdi. Tak terkalahkan oleh jerat lawan, namun bertahan di tengah godaan, memperjuangkan kerajaan Tuhan dan persatuan. Beratapannya tekun dalam doa, siap sedia mengabdi sesama, di mana-mana menyumbangkan jasa dengan gembira. Dimuliakan Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Santa Monica adalah santa yang luar biasa, yang senantiasa berdoa dengan air mata. Maka mari kita dengarkan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Siapa yang tahu tentang Santa Monica? Alan? Jadi Santa Monica itu adalah santa yang hidupnya itu bisa dibilang ada air mata. Karena suaminya Patricius itu yang bisa dibilang playboy. Kemudian juga anaknya yang kemudian hari akan jadi Santo Agustinus itu sebelumnya juga ikut jejak ayahnya itu, playboy gitu. Nah, kalian juga katanya ganteng-ganteng. Mau jadi playboy juga? Kan nanti seperti Agustinus. Ya. Oke. Santa Monica adalah seorang ibu dari Afrika Utara pada abad ketiga atau keempat. 387 Masehi. Tentu orang-orang Kristen belum begitu banyak. Tetapi ibu ini luar biasa. Tekun dalam doa-doanya, tetapi dia harus pikul salib. Cintanya kepada Patricius seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Kenapa Patricius mengalihkan cintanya kepada perempuan-perempuan lain? Dan Monica tahu bahwa perkawinan Katolik tidak bisa cerai. Maka dengan dengkul yang tiap hari berdoa, dia minta agar ada pertobatan. Namun apa yang terjadi? Bukan pertobatan suaminya yang terjadi, tetapi perlakuan anaknya Agustinus. Juga membawa seorang cucu. Sakitnya di sini. Ya? Sakit hati enggak coba? Kalau kamu bukan seorang ibu, anak aja dengar begitu. Sakit enggak? Sakit. Ya. Orang lain bisa bawa pisau, tapi Monica membawa senjata doa. Terus dengan air mata, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun berdoa.
dia menjadi hamba yang setia seperti yang diuraikan Injil pada hari ini. Siapakah hamba yang setia? Yang selalu berjaga-jaga, tahu risiko beriman kepada Kristus, di mana Kristus memikul salib dan berani memikul salib, berkurban dengan air mata. Jadi pengorbanan dan air mata tidak akan sia-sia. Buktinya Santa Monica dengan pertobatan anaknya, karena doa-doanya dia melihat bahwa ternyata kasih Tuhan itu tidak berhenti. Ketika roda kegelapan menjadi bagian dari hidup kita, ketekunan, kesetiaan dalam doa itu menjadi kekuatan dan senjata Santa Monica. Dan tentu saja berguna untuk kita pada zaman COVID ini. Cukup banyak orang menderita. Kenapa? Lapar. Tidak ada pekerjaan. Lalu was-was dengan penyakit. Jangan sampai penyakit menyerang. Lalu maut jadi bagian dari hidup. Santa Monica telah berhasil membawa Patricius dan Agustinus kepada pertobatan. Bahkan kemudian Agustinus bertemu dengan Uskup Ambrosius di Milano, Italia. Dan menjadikan Agustinus sadar bahwa hidup bukan hanya untuk dinikmati, mencari kesenangan, tetapi juga memberi diri kepada Tuhan dalam pelayanan dan kasih, dalam pertobatan-pertobatan. Dan Agustinus diberi oleh Tuhan kesempatan sama seperti kita. Kita adalah manusia yang rapuh. Tidak pernah selesai dengan kerapuhan kita. Kebandelan, kenakalan, ya, pemalasan merupakan bagian dari perjuangan kita menuju panggilan. Seperti Santa Monica dengan air mata. Jadi ketika kamu mengalami kesulitan, jangan takut. Berdoa, ya, bekerja, belajar, berusaha sebaik mungkin. Tuhan gak tidur. Tuhan akan beri kepada kamu berkat seperti Santa Monica. Maka Santa Monica menjadi contoh teladan dari para ibu yang mengalami kesulitan seperti dia. Cukup banyak orang tua, ibu-ibu yang ditinggal suaminya karena matanya kemana-mana. Hatinya juga pergi kemana-mana. Anak menjadi kurban, istri menjadi kurban. Dan banyak itu terjadi. Maka kita juga berdoa melalui Santa Monica agar para bapak ini sadar akan tanggung jawab yang harus dipikul dan setia kepada Tuhan. Berjaga-jaga seperti Injil pada hari ini. Berjaga-jaga berarti siap. Tahu diri, tahu waktu, tahu berkat Tuhan itu senantiasa hadir. Dan kadang-kadang kegagalan yang disebut sebagai sukses yang tertunda juga merupakan bagian dari hidup kita sebagaimana dialami oleh Santa Monica. Tetapi dengan iman yang kokoh dan kuat, dia bisa. Kamu pun sama. Nanti dalam menelusuri panggilan, godaan banyak. Lupa diri, kembali kepada Tuhan. Melalui doa-doa ibumu. Maka jangan lupa minta orang tuamu berdoa supaya panggilanmu teguh. Dan berbuah manis untuk gereja. Semoga kita diberkati dan selamat beraktivitas, dan marilah kita menutupnya dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga hasilnya menyucikan kami dan bantuannya menguatkan kami, khususnya dalam merenda panggilan kami masing-masing. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.